Kemarin keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Artinya kalau dengan kekurangan bukti itu apa sih Pak yang kurang dari penegakan KPK nanti? Ya tidak tahu, makanya itu diperbaiki besok, agar orang tidak tersandera seumur hidup. Jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Orang mau pra-peradilan ditetapkan tersangka karena buktinya tak cukup, takut juga karena begitu. Bisa saja begitu mengajukan pra-peradilan dari buktinya dicukup-cukupkan itu bisa terjadi. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, ikut buka suara soal Mahfud MD yang menilai penetapan tersangka di KPK terkadang tidak memenuhi cukup bukti. Novel mengatakan status tersangka koruptor di KPK selalu mengacu pada kecukupan alat bukti. Novel menilai pernyataan Mahfud aneh dengan kapasitasnya yang tengah menjabat Menko Polhukam. Novel bahkan menyindir Mahfud tengah bertindak layaknya pembela koruptor. Novel mengatakan Mahfud seharusnya mendukung kerja pemberantasan korupsi di KPK. Dia pun meminta pernyataan Mahfud itu perihal penetapan tersangka di KPK tidak mengantongi bukti cukup disertai dengan fakta. Diketahui, dalam lawatannya di Malaysia pada Jumat 8 Desember, Mahfud MD menyinggung penegakan hukum di KPK. Calon wakil presiden nomor urut 3 ini awalnya mengatakan OTT KPK terkadang tidak memiliki cukup bukti. Pernyataan itu lalu diralat Mahfud hari ini saat menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung. Saya perbaiki, bukan OTT tapi menetapkan orang sebagai tersangka, buktinya belum cukup. Sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus. Itulah sebabnya dulu di dalam revisi itu kemudian muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK. Tapi sekarang masih banyak itu yang tersangka-tersangka, buktinya selalu belum cukup, belum selesai dan sebagainya. Itu kan menyiksa orang itu tidak boleh. Mahfud menuturkan sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum juga disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurut Mahfud, hal itu bisa menyiksa orang. Kemarin keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Artinya kalau dengan kekurangan bukti itu apa sih Pak yang kurang dari penegakan KPK nanti? Ya tidak tahu, makanya itu diperbaiki besok, agar orang tidak tersandera seumur hidup. Jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Orang mau pra-peradilan ditetapkan tersangka karena buktinya tak cukup, takut juga karena begitu. Bisa saja begitu mengajukan pra-peradilan dari buktinya dicukup-cukupkan itu bisa terjadi. Itu saya kira harus diakui. Tapi kalau OTT saya anggap KPK oke, bagus. Tidak ada satupun orang di OTT KPK selama ini lolos. Kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan. Itu yang dilakukan oleh KPK. Cukup. Mahfud mengakui OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK selama ini bisa membuktikan hasil OTT-nya. Pernyataan Mahfud itu memunculkan kritik, salah satunya dari Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango. Nawawi meminta Mahfud menyertakan bukti atas pernyataannya. Nawawi menilai pernyataan Mahfud tersebut tidak tepat dilontarkan di situasi KPK yang tengah berbenah diri setelah Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terjerat kasus korupsi. Nawawi juga menyinggung jabatan Mahfud saat ini yang masuk dalam pemerintahan.
masih juga disakiti dengan kalimat-kalimat seperti ini tadi, bahwa KPK OTT tidak ada bukti, baru diralat katanya tersangka berlama-lama, tidak. Tapi 4 tahun ini tersangka salah satunya misalnya Supian Hadi juga digantung, EKTP juga digantung 3 tersangka. Nah, itu kan KPK sudah di bawah eksekutif begitu, rumpun eksekutif berdasarkan undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2019 tentang revisi undang-undang KPK. Lah kalau begitu saya balik kepada Pak Mahfud. Apa yang telah dilakukan Pak Mahfud untuk memperbaiki KPK? Kalau beliau berjanji ke depan memperbaiki, tapi selama 4 tahun ini selama beliau menjadi menteri apa? Malah menurut saya malah menyakiti. Saya kemarin melaporkan Pak Firly dugaan kode etik itu aja sambil menangis sebenarnya kan gitu kan. Saya sangat sedih kalau kemudian justru yang sekarang mengkritik itu malah justru Pak Mahfud begitu. Bahwa ada tersangka dicukup-cukupkan, mana ada begitu gitu loh. Kan kalau dibawa ke kan proses ada ke jaksa bawa ke pengadilan. Ada 1-2 yang putusan bebas itu kan yang terkait dan kaitannya dengan ke istilahnya bukti yang mendalam, misalnya Sofyan Basir maupun Samintan. Itu kan hanya 2 itu aja. Yang lain-lain kan yang justru mestinya selama 4 tahun itu Pak Mahfud membangun KPK untuk membangun kasus gitu loh. Jadi justru kalau dirasa kurang atau segala macam mestinya Pak Mahfud melakukan itu karena rumpun eksekutif. Saya jadi sedih lagi ini karena justru Pak Mahfud harusnya menjadikan ini sebagai momentum kekuatan KPK gitu loh.